Masa intens investigasi kasus kematian Vina dan kekasihnya Muhammad Rizky Rudiana alias Eki kembali menjadi sorotan. Ya, diketahui pasangan sejoli itu tewas akibat dikeroyok anggota geng motor di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 silam. Dan 8 tahun berlalu, kasus yang menimpa Vina itu pun kini kembali menjadi perbincangan publik usai kisahnya diangkat ke layar lebar dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Seiring dengan momen tersebut, pengacara Hotman Paris Hutapea membantu keluarga almarhumah Vina untuk menegakkan keadilan karena masih ada pelaku yang belum tertangkap. Menurut keterangan dari keluarga Vina, ada 3 orang pelaku yang belum tertangkap. Besar harapan dengan bantuan Hotman Paris, 3 pelaku itu pun bisa diusut tuntas. Dan bantuan Hotman Paris ini sangat berarti bagi keluarga almarhumah Vina, khususnya buat sang bunda, hingga membuat sang bunda menangis di hadapan Hotman Paris karena berharap kasus anaknya bisa segera selesai dan ketiga tersangka yang belum tertangkap bisa diadili. Lalu, seperti apa kesedihan bunda almarhumah Vina yang ia tumpahkan di hadapan Hotman Paris? Dan seberapa besar harapannya agar keadilan untuk ketiga pelaku itu pun bisa segera ditegakkan? Di satu sisi, Hotman Paris pun juga merasakan kejanggalan dalam kasus kematian almarhumah Vina dengan kekasihnya. Dari dikabarkan alami kecelakaan tunggal hingga tewas di tangan gerombolan geng motor. Lantas, apa saja kejanggalan yang dilihat Hotman Paris sebagai ahli hukum? Dan seperti apa juga kejanggalan yang dirasakan atau dilihat dari keluarga almarhumah Vina, produser hingga sutradara dari film yang mengangkat kisah almarhumah Vina tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel YouTube ini. Kejadian naas kematian almarhumah Vina dan kekasihnya Muhammad Rizky Rudiana alias Eki masih menyisakan kejanggalan. Ya, kejadian yang terjadi di Cirebon itu bermula saat almarhumah Vina, Eki dan seorang teman berjalan beriringan mengendarai sepeda motor pada tanggal 27 Agustus 2016 sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dalam perjalanan itu, mereka diikuti oleh segerombolan geng motor. Dan setibanya di depan SMPN 11 Kota Cirebon, rombongan geng motor itu pun mulai melempari korban dengan batu hingga berhasil memepet korban. Dan akhirnya motor yang dikendarai Vina dan kekasihnya pun terjatuh di jembatan Kepongpongan, Cirebon. Sementara rekan korban lainnya berhasil melarikan diri. Usai terjatuh, pelaku pun juga melakukan penganiayaan kepada korban hingga tewas. Tak hanya itu, pelaku pun juga sempat melakukan pemerkosaan kepada almarhumah Vina. Dan jasad pun dibiarkan di jembatan Kepompongan agar tampak seperti korban kecelakaan. Selanjutnya, polisi pun berhasil menangkap 8 dari 11 pelaku. Dari 8 orang itu, 7 diantaranya dijatuhi vonis hukuman penjara seumur hidup. Sedangkan 1 lainnya hanya divonis 8 tahun penjara karena masuk dalam kategori anak berhadapan dengan hukum. Namun hampir 8 tahun berselang, 3 pelaku pembunuhan Vina tak kunjung tertangkap dan masih buron. Ketiganya yakni Egi alias Perong, Andi, serta Dani. Dan untuk menuntaskan perkara ini, pengacara Hotman Paris pun bersedia membantu keluarga almarhumah Vina untuk segera menegakkan keadilan lantaran masih ada pelaku yang belum tertangkap. Dengan adanya bantuan dari Hotman Paris, membuat ibunda almarhumah Vina Sukaisi menangis karena berharap kasus anaknya bisa segera selesai dan ketiga tersangka yang belum tertangkap tersebut bisa segera diadili. Ya, air mata Sukaisi sebagai tanda kesedihannya yang masih mendalam karena telah kehilangan putri yang disayangi dalam tragedi pembunuhan sadis tersebut.
sini Ibu mengucapkan terima kasih kepada Pak Hotman Paris, kepada Pak Dera, kepada netizen se-Indonesia yang sudah mau membantu menaikkan lagi kasus ini. Kalau benar sudah diumumkan DPO oleh Humas Polda Jabar, tapi belum pernah ke desa itu, pertanyaannya ada apa ini? Pasti ada sesuatu. Keberadaan dari 3 orang DPO tersebut, baik kami menelusuri sekolah, orang tua, kerabat dari ketiga DPO tersebut, bahwa sampai dengan saat ini penyidik Polda Jawa Barat pada saat menangani kasus ini masih berupaya untuk mencari identitas dari 3 tersangka. Kami baru menemukan yang namanya inisial atau kata ya, nama Saudara Dani, Saudara Andi, Saudara Peggy alias Perong. Nah, apakah itu nama asli atau nama samaran, ini masih kami telusuri. Jadi kami harap kalau ada berita-berita yang mengaitkan, mengatakan bahwa identitas yang bersangkutan sudah diketahui, sudah disembunyikan oleh pihak kepolisian, itu tidak benar. Terkait dengan film, tentu ada ya fakta-fakta yang sebenarnya yang mungkin bukan merupakan fakta yang kami temukan selama proses penyidikan sejak tanggal 31 Agustus 2016 dilaporkan di Polres Cirebon Kota maupun fakta di persidangan. Hotman Paris juga melihat beberapa kejanggalan dalam kasus ini usai mendengar keterangan langsung dari keluarga almarhumah Vina, di mana dijelaskan awalnya dari pihak keluarga kalau almarhumah Vina meninggal dunia karena kecelakaan tunggal. Namun akhirnya terbongkar kalau almarhumah Vina meninggal karena dibunuh gerombolan geng motor, disebabkan banyak kejanggalan juga pada jasad almarhumah Vina. Benar awalnya kata polisi kecelakaan tunggal. Ya, waktu dari rumah sakit itu kan disitu ada polisi yang bilang katanya kecelakaan tunggal. Oke, kemudian terus? Warga percaya karena yang menangkap polisi ya. Emang waktu tiba di rumah sakit masih bernapas almarhum, Ya, masih tapi nggak sempat ngomong, nggak bisa ngomong. cuma kalau dia udah keluar darah banyak. Kalau yang cowok Kalau yang cowok baru meninggal di tempat. ambil HP dari kantong korban atau dari mana? Dari kantor polisi. Oke, masih utuh semua. Oke, terus? Terus saya curiga di situ kok bisa kecelakaan yang hebat kayak itu, HP nggak ada lecet, nggak ada retak. Oke. Nggak ada lecet, nggak ada Motor nggak rusak, rusak, HP tidak rusak, tapi oleh oknum polisi saat itu disebutkan kecelakaan tunggal gitu. Petunjuk lainnya yang makin menguatkan kalau almarhumah Vina bukan meninggal karena kecelakaan tunggal adalah dengan adanya momen mengerikan pada saat keluarga menceritakan ada teman almarhumah Vina bernama Linda yang kesurupan, padahal sebelumnya Linda pun belum melihat jasad almarhumah Vina. Saat kesurupan, abang Linda pun menghubungi keluarga almarhumah Vina dan akhirnya kakak dan ayah almarhumah menyambangi rumah Linda. Dan saat kesurupan itulah terbongkar beberapa informasi tentang kejanggalan kepergian almarhumah. Namun, hal tersebut dikatakan Hotman Paris hanya sebagai informasi tambahan ataupun petunjuk karena keterangan tersebut tidak bisa dijadikan barang bukti. Malamnya itu jam 1 malam saya ditelepon sama abangnya bahwa bilang kalau almarhum masuk ke keponakannya. Jam 1 malam saya datang sama bapak itu ke sana. Oke, jam 1 malam hari ketiga kalian ditelepon oleh abangnya yang kesurupan itu. Namanya siapa? Linda. Oh, Linda kesurupan. Berapa jauh rumahnya dari rumah kalian? Satu kampung, 2 kampung? Ya pokoknya kalian pergi ke rumahnya. Terus ditelepon sama abangnya, katanya Linda kesurupan gitu. Ya, di kantor mau pergi sebelum ada yang disampaikan. Oke, akhirnya kalian datang ke sana. Kamu ikut? Saya sama bapak.
bapak-bapak. Terus apa yang kau lihat? Di situ almarhum cerita semuanya kejadiannya, bahwa bilang dia itu jangan kecoh sama polisi enggak. Saya bukan kecelakaan, kalau saya kecelakaan pasti baret semua saya. Di situ saya nggak baret nggak apa. Dia cerita semua. Si yang kesurupan Linda ini ngomong begitu. Iya. Terus apalagi yang dia ngomong? Kasih tahu bahwa dia Diperkosa, dibunuh. siksa gitu kayak dibalok, dipukulin batu gitu dia. Yang berkosa itu benar 13 orang katanya. 11. 11. Saya nggak semuanya. Apa? 11 orang yang pelaku, cuman nggak semua. Oke, ada berapa orang yang perkosa nggak tahu? Lupa saya. Ya kalau sudah disiksa ya kayak dipukul batu, dipukul bambu gitu. Dan semua Sama. yang diceritain sama dengan Dengan kondisi tubuh si korban. Padahal si Linda yang kesurupan ini tidak pernah melihat mayatnya. belum datang dia Belum pernah lihat mayatnya gitu loh. Bukti rekaman itu jelas bukan bukti, tapi itu hanya sekedar petunjuk. Bukan bukti satu. Ya, hanya sekedar petunjuk, tapi melihat sinkron semuanya dengan keadaan apa yang dia ceritakan di dalam kesurupan itu persis sama kejadian apanya yang dialami oleh korban. Itu hanya bukti petunjuk, ya, nggak bisa dipakai sebagai bukti yang sah. Kasus kematian almarhumah Vina semakin menarik perhatian karena masih ada 3 pembunuh yang belum tertangkap. Padahal sudah ada 8 pelaku yang sudah divonis. Tapi mencari DPO hingga 8 tahun adalah rentang waktu yang terlampau lama. Itulah yang membuat Hotman Paris mempertanyakan pencarian 3 pelaku tersebut. Karena itu, Hotman Paris pun menyarankan agar dilakukan BAP ulang terhadap para tersangka yang sudah tertangkap agar kembali bisa terungkap informasi jelas tentang 3 tersangka lainnya, di mana sempat terjadinya perbedaan keterangan saat BAP pertama dengan saat kasus tersebut dilimpahkan ke Polda Jawa Barat. Tadi saya bicara dengan Kanit Deni di Polda Bandung. Ada hal yang menarik pernyataan dari si Deni ini, Kanit dari Polda Bandung. Dia bilang kasus ini rupanya sudah dilimpahkan dari 2016 ke Polda, dari Polres Cirebon. Nah, yang menarik adalah hampir semua 8 orang yang ketangkap ini pada saat di BAP pertama menyatakan ada 3 orang lagi pelaku. Makin menguatkan ada orang yang tidak ingin identitas 3 orang ini terungkap. Jadi himbauan kami kepada Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda Jabar agar kasus ini dibuka ulang, penyidikannya khusus terhadap 3 tersangka, dan agar diamankan semua BAP dari 8 terpidana ini yang menyatakan bahwa 3 orang pelaku ini yang sudah DPO terlibat. Ini pasti ada pengaruh besar dari oknum aparat di daerah Jawa Barat ini. Ya, karena 8 orang pelaku menyatakan ada 3 lagi pelaku. Tapi kok bisa mereka merubah BAP-nya? Bersamaan lagi merubahnya. Ada apa? Kejanggalan juga dirasakan oleh produser dan sutradara film. Benarkah keduanya sempat mengalami intimidasi saat proses pembuatan film yang mengangkat cerita tentang almarhumah Vina tersebut? Yo, jangan lupa subscribe Inten jelang 3 juta subscribe. Mantap. Diangkatnya kisah almarhumah Vina ke dalam film layar lebar menimbulkan pro dan kontra. Ada yang beranggapan dengan film ini membuat keluarga sedih karena harus mengingat lagi kematian almarhumah Vina yang saat meninggal dunia masih berusia 16 tahun. Namun, ada juga pihak yang melihat manfaat dengan diangkatnya kisah pilu almarhumah Vina ke dalam sebuah film membuat kasus ini pun kembali terungkap.
Dan pada akhirnya membuat Hotman Paris pun bersedia turun tangan untuk menegakkan keadilan dengan mengusut 3 daftar pencarian orang yang hingga kini belum ditemukan. Dan ternyata saat proses pembuatan film tersebut tidaklah mudah. Seperti yang diungkap oleh sang produser Diraj Kalwani. Ia pun menyebut banyak kritik yang muncul terhadap film itu karena dinilai mengeksploitasi tragedi dengan adegan yang dianggap tidak berempati. Selain itu, pada saat dirinya tidak berada di lokasi syuting, tempat syuting film Vina juga sempat mendapatkan beberapa intimidasi dari orang-orang dengan pakaian sipil. Padahal dari proses cerita hingga adegan film itu pun sudah mendapat izin keluarga dan sesuai dengan peristiwa yang dialami almarhumah Vina. Karena film ini, jadi itu nilai positif itu yang harus dilihat. Banyak netizen itu nggak nonton, tapi mereka hanya bilang improvisasi. Tapi itu sebenarnya apa yang terjadi dengan almarhumah dan juga disetujui oleh keluarga. Tak hanya produser, sutradara film Anggi Umbara juga mengakui memang adanya intimidasi saat proses pembuatan film yang mengangkat kisah almarhumah Vina tersebut. Selain itu, saat sesi telewicara dengan tim intens investigasi, ia mengaku terus berkoordinasi dengan keluarga almarhumah Vina sepanjang pembuatan film tersebut. Dan tidak dipungkiri oleh Anggi kalau dalam pembuatan film ini pun dibutuhkan energi yang sangat besar karena adanya kekuatan supranatural selama proses pembuatannya. Awalnya ditawarin untuk garap film Vina, saya dikasih tahu kalau ini dari kisah nyata. Saya cari tahu, research dulu cerita seperti apa. Terus saya bilang saya mau ketemu keluarganya dulu, make sure bahwa mereka sudah setuju. Ada sih, ada cerita, ada beberapa hambatan dari ya bukan hambatan sih, kejadian lah, yang kejadian supernatural juga ada juga beberapa orang yang mencoba mengintimidasi untuk tidak berlangsungnya film tersebut gitu. Terus ada juga tantangan dari cuaca. Kejadian supernatural atau mistis sih dari pertama saya datang tuh pas pulang ke Jakarta aja sampai di rumah tuh jam 12 malam. Itu saya tidur di sebelah istri saya. Pas jam 1 malam setengah 2 itu tahu istri saya kebangun ngeliat saya kayak tangannya ke atas dua-duanya begini, kayak lagi dipegangin dari atas gitu, kayak lagi saya ketidur tangannya dua-duanya ke atas kayak lagi meluk seseorang gitu. Terus saya sambil ngomongnya nggak jelas gitu kan, gibberish, terus tapi sambil tertidur gitu kan, jadi kayak kerep-repan cuma tangannya ke atas dua-duanya gitu. Banyak itu kru dari krunya dipimpin yang aneh-aneh gitu. Naila juga pada lagi syuting juga sempat kayak bukan kerasukan sih, tapi kayak ada energi lain yang mencoba mengontrol dirinya gitu, sampai dia tuh kayak over banget, keluar teriak-teriak apa segala macam, nggak bisa dihentikan. Kita udah bilang cut segala macam, dia masih histeris segala macam. Terlepas dari film tentang Vina, yang menjadi fokus saat ini adalah 3 pelaku yang masih belum ditemukan. Lantas, seperti apakah seorang anak indigo ketika mendeteksi gerak-gerik 3 pelaku yang masih buron dari mata batinnya? Lalu benarkah ketiga pelaku tersebut mulai resah, bahkan depresi karena takut ditangkap? Halo, saya Ali Tahir. Ayo subscribe Intens Investigasi jelang 3 juta subscribe. Wow, 3 juta sukses ya. I love you. Papua. Setelah kisahnya diangkat ke layar lebar, kasus pembunuhan almarhumah Vina kembali viral. Begitu juga dengan 3 pelaku pembunuhan yang hingga kini belum tertangkap kembali menjadi sorotan. Ya, banyak teka-teki yang menyelimuti kasus ini, terutama pelarian 3 pelaku pembunuhan gadis Cirebon itu. Lalu, bagaimanakah teropong batin dari anak indigo Caca Karolin
terkait keberadaan 3 pelaku tersebut. Diungkap anak indigo kalau ketiga pelaku itu pun memang sedang melarikan diri. Dan saat ini dengan kembalinya heboh kasus almarhumah Vina membuat para pelaku mulai resah bahkan depresi. Selain itu, diungkap juga ada 2 orang yang ingin menyerahkan diri. Namun ada 1 oknum yang menahan karena berita ini pun semakin viral. Lalu, kemanakah para pelaku melarikan diri? Tidak ada niat untuk nyerahin diri, tapi 2 pelaku ini pengen nyerahin diri tapi ditahan oleh orang tua dari otak si pelaku ini. Ketika si 2 orang ini nyerahin diri, otomatis si otak pelaku ini yang notabene anaknya akan masuk atau terseret, bisa mengancam karirnya bahkan jabatannya. 50-50 karena bapak dari otak si pelaku ini yang jelas sedang sibuk ya, meminta atensi dari yang di atas untuk nge-backup anaknya agar tidak terungkap. Pesan aku buat orang tua si pelaku utama adalah ketika anakmu melakukan kesalahan, apalagi menghilangkan nyawa seseorang, jangan kau bela. Sempat bertiga, setelah sekian lama mereka berpencar dan sekarang mereka keluar dari Jakarta dan itu bertiga lagi dan di sekitar Pulau Jawa, dan itu perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.